Perkenalkan, nama saya An-Nizar Aksawardani. Dan saya Indri Puspandari. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang diambil dari kajian Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Sebelum itu, mari kita ketahui dahulu kompetensi dasarnya. Nah, dengan begitu kita jadi lebih mudah dan lebih cepat memahami materi 4 yang akan saya jelaskan nantinya. Lalu, di sini ada tujuan pembelajaran kita loh. Langsung saja kita masuk ke materinya ya, teman-teman. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ashabun Nuzul Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini masih rangkaian ayat yang membahas tentang kesempurnaan Al-Quran, antara lain tentang kaidah, adab, dan etika pergaulan, khususnya lawan jenis yang tidak ada hubungan mahram. Hal terpenting adalah pola dan tata pergaulan lawan jenis yang menjunjung martabat dan kehormatan diri sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Isi dan kandungan ayat. 1. Ayat ini menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. 2. Masing-masing diri, laki-laki maupun perempuan, harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak terjadi. 3. Mendekati zina saja tidak boleh. Dan 4. Hakikatnya, pola pergaulan bebas sangat merugikan martabat diri, keluarga, serta derajat kemanusiaan karena menyalahi fitrah insani yang suci. 5. Harus memiliki keyakinan bahwa hanya pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun pada kesuksesan sejati dan kebahagiaan hakiki. Dan terakhir, 6. Perlunya setiap muslim merenungkan secara mendalam tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Arti Quran Surah An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nur ayat 2. Ayat ini terkait juga dengan tata cara pergaulan lawan jenis atau hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga menuntun kepada muslim dan muslimah agar mempunyai dan menjalani kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Pergaulan bebas sama saja dengan meniti jalan kegelapan, sementara Islam menuntut kita kepada cahaya yang menjadi nama surah Al-Quran ini. Isi dan kandungan ayat. 1. Ayat ini memberi ketegasan hukum bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua,
Pezina perempuan ditempatkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran berharga kepada wanita agar jangan mau diajak berduaan di tempat sunyi. 3. Hukuman pezina sangat berat, apalagi bagi yang sudah pernah menikah, dihukum rajam sampai mati. 4. Pezina laki-laki dan perempuan yang perjaka dan yang masih perawan terbukti melakukan hal tersebut mendapatkan sanksi dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Yang kelima, jangan ada sikap kasihan dalam menjalankan hukuman untuk pezina, meskipun menimpa keluarga terdekat. Dan yang keenam, tidak mudah melakukan hukuman bagi pezina karena harus disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Berikut adalah kajian hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Sanksi dan hukuman pezina. Pezina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan sah, yaitu nikah. Hukumannya adalah dirajam atau dilempari dengan batu yang berukuran sedang hingga mati. Pezina gairu muhsan, yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat pezina muhsan, antara gadis atau perawan dengan bujang perjaka. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Sanksi menuduh berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina termasuk dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dera. Jika orang yang menuduh adalah orang merdeka, maka akan didera 80 kali, sedangkan hamba sahaya didera 40 kali. Syarat-syarat tuduhan sehingga mewajibkan dera 80 kali, yaitu orang yang menuduh sudah balik, berakal dan bukan ibu, bapak, atau nenek, dan seterusnya dari orang yang dituduh. Orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka, dan terpelihara atau orang baik. Hukum tuduhan untuk orang yang menuduh menjadi gugur jika dipenuhi 3 hal, yaitu 1. Mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa yang tertuduh betul-betul berzina. 2. Dimaafkan oleh yang tertuduh. 3. Orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termaksud orang yang berkata benar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam sehat teman-teman.